kalau kita ngomongin hijrah itu ngomongin perkara agama, ya kan? Jadi kalau masalah perkara agama yang kita ambil dari perkara agama itu tujuannya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa di program yang baru nih, Masya Allah. Kita akan mencoba menjaga suasana dengan membuat sebuah format obrol santai, bincang santai di acara Drabanians Talk insyaallah taala bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Syarih Hafidhahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ahlan, Masya Allah. Di suasana Syawal ya, masih taqabbalallah minna wa minkum. Masya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas seperti yang sudah kita sempat waro-warokan ya. Kita akan membahas tema-tema ringan tetapi tentunya sangat related sekali dengan kondisi kita. Kita akan membahas hijrah dan juga seputar masalahannya. Hijrah antara angan dan realita. Sedap, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Ustaz, kita akan coba bincang-bincang santai terkait fenomena hijrah yang terjadi, yang kita rasakan selama ini. Alhamdulillah. Fenomena anak-anak muda yang mulai hijrah meninggalkan kebiasaan masa lalunya, kebiasaan buruknya. Namun tentunya perlu ilmu ya Ustaz, ingin mengetahui hakikat hijrah itu seperti apa sih dengan kaitannya yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ceritakan makna hijrah itu apa sih Ustaz? Gitu ya. Hijrah nih secara umum memang pada saat Rasulullah SAW itu menggaungkan perintah hijrah, yang dimaksud Rasulullah SAW waktu itu kan perpindahannya kaum muslimin, ya kan, dasarnya kan itu kan, dia pindah dari kota yang sulit untuk dia beribadah, untuk sulit dia mentauhidkan Allah di sana dan banyak mengancam kehidupannya kalau dia beribadah kepada Allah. Dari situ Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk pindah dulu. Nah itu namanya hijrah. Dia pergi ke tempat yang lain. Tempat berarti ya? Tempat. Okay. Tapi hijrah gak sesempit itu sebenarnya. Ya, hijrah gak sesempit itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau bilang hijrah itu dua. Hijrah badan kita hijrah pindah. Yang kedua adalah hati kita. Makanya kan dalam hadis riwayat Muslim kan Rasul bilang al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah, yakni meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, itu kan hijrah pakai hati berarti dong. Ya, memang yang paling sempurna adalah hijrah yang pertama itu. Bahkan hijrah dulu pertama tuh saking pentingnya hijrah ya. Pertama itu jadi rukun Islam. Rukun Islam? Iya, tapi begitu Fatu Mekah, kan Rasul bilang kan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah ini udah kata Rasul. Maksudnya enggak ada hijrah dari kota Mekah ke Madinah, udah enggak ada tuh. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti hijrah tempat dan juga amalan Ustaz. Hati, betul banget. Korelasinya dengan yang sekarang Ustaz ya. Baru ada yang meninggalkan pekerjaan yang haram. Kemudian juga meninggalkan kebiasaan masa lalunya yang buruk dan sebagainya. Nah kaitannya dengan itu perlu bimbingannya Ustaz. Yang perlu dilakukan itu mana dulu Ustaz? Apakah amalan dulu, ya kan, terus yakin bahwa perbuatan kita salah, tetapi kita masih berada di tempat tersebut, atau bagaimana Ustaz? Oke. Jadi sebenarnya di dalam kitab Thariqul Hijratain Ibnu Qayyim ini bilang orang atau dua hal yang bikin orang kuat dalam hijrah, ilmu sama amal. Ilmu dan amal itu nggak boleh dipisahin tuh. Salah satu aja rusak nanti dia. Makanya dua hal ini dibutuhkan banget sama orang yang baru hijrah, mau hijrah, telah hijrah, sedang hijrah, semuanya dia butuh dua hal ini. Ilmu sama amal. Sebenarnya gini deh, kalau misalkan kita pengen hijrah gitu ya, ya kita pengen hijrah. Sebenarnya yang pernah hijrah dulu siapa sih? Enggak, kita ini bukan orang pertama yang hijrah. Sudah ada yang lebih dulu. Udah ada yang dari dulu, iya kan? Sahabat Rasul SAW, mereka barisan pertama orang-orang yang hijrah. Sekarang kan kita lagi hype banget masalah hijrah. Sebenarnya udah ada yang hijrah sebelum kita. Ya kan, itu para sahabat Rasul SAW. Bahkan hijrahnya para sahabat ini nggak tanggung-tanggung. Gurunya tuh ya bukan ana, bukan kita gurunya, tapi gurunya siapa? Gurunya para guru nih. Iya nggak? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ikutin aja track gimana sih hijrahnya mereka dulu. Kita bawa dengan hijrah kita zaman sekarang. Apa yang diperlukan? Apa yang Rasul kasih kepada para sahabat pertama kalinya pada saat mereka bilang ya Rasulullah aku hijrah ya Rasulullah. Di situ kan kita lihat Rasul tuh memang dua hal ini ditampung betul sama Rasul. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Udah gak pernah berhenti ini. Makanya pertama kali kan Rasul langsung memberikan pelajaran penting, pelajaran masalah apa? Tauhid. Itu kan ilmu. Terus kan nextnya Rasul SAW ngumpulin para sahabat di rumahnya Arqam.
Ngapain? Sholat. Belajar sambil amal tuh. Belajar sholat di sana, pengajian di sana. Itu kan ditampung bener-bener sama Rasulullah SAW, ilmu sama amal. Kayaknya itu yang paling penting dan pertama kali untuk kita pelajari adalah ilmu lalu amal. Ilmu lalu amal. Begitu terus. Masya Allah, berkaitan kuat sekali saat ya. Nggak bisa modal semangat hijrah, ilmunya nggak dipupuk. Ilmunya nggak ada atau ya, ilmu doang atau amal doang, itu salah. Ya, dua-duanya mesti jalan terus berduaan. Masya Allah. Baik Ustaz, menarik terkait tadi Ustaz sampaikan hadis bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Berarti kan hijrah klasik buat kata ya. Betul. Tapi hijrah secara perbuatan tentunya masih ada. Iya, itu hijrah klasik ya bahasanya. Hijrah klasik itu kan maksudnya berpindahnya orang dari Mekah ke Madinah. Adapun sebenarnya hijrah dari kota ke kota yang lain, kalau dianggap kota yang dia tinggal itu nggak bisa memberikan dia space untuk ibadah yang baik dan lain sebagainya, dia tetap hijrah ke tempat yang lain. Abu Hurairah hijrah kok. Berapa banyak sahabat hijrah sebenarnya? Abu Hurairah tuh hijrah dari Yaman. Dari Daus, kampungnya namanya Daus. Hijrah. Dia lagi hijrah, dia kan bikin syair juga kan. Ya la ilaha min ta'abiha, kata Abu Hurairah. Ya Allah, ini malam capek banget, kata Abu Hurairah. Dan nyampe ke Madinah tuh kapan Abu Hurairah? Subuh. Rasul gak ada lagi perang Khaybar. Ya Allah, yang dituju gak ada. Ada orangnya. Lagi perang Khaybar. Tapi apa kata Abu Hurairah? Wa min daril kufri najat. Yang penting gak tinggal di negara kufur lagi, kata dia. Yang penting gak di tempat kufur lagi. Yang penting bisa ibadah sekarang di Madinah. Iya. Hijrah yang udah gak ada itu hijrah Mekah ke Madinah. Itu gak disebut hijrah lagi. Tapi kalau dari tempat-tempat yang di situ kita gak bisa ibadah dan lain sebagainya, kita tetap hijrah ke tempat yang lain yang memudahkan kita untuk ibadah. Masya Allah. Semua berawal dari keresahan saja. Itu sebuah taufik dari Allah ya. Saat merasa kita nggak nyaman dengan lingkungan, nggak nyaman dengan perbuatan, itulah awal titik mulainya saja. Betul banget. Masya Allah. Betul banget. Karena apa ya, kenyamanan ibadah kan diperhatiin sama Allah. Saking diperhatikannya makanya ada hijrah. Hijrah tempat ya, pindah tempat. Karena ibadah ini perlu nyaman, perlu enak. Dan itu yang mesti diprioritaskan sama kita sebenarnya. Sekarang lihat deh. Orang tuh kalau mau kerja, wah dia cari tempat yang paling nyaman. Giliran ibadah ya sebisanya aja deh ibadah. Giliran ibadah itu sebisanya doang. Kerja maksimal banget. Gak mau pindah tempat yang bikin dia lebih leluasa untuk ibadah. Gak mau tuh. Ya. Orang kalau mau olahraga juga gitu. Ya. Lagi teman-teman kita misalnya nih banyak banget kan yang mau olahraga. Dia pilih tempat yang paling nyaman. Yang gak nyaman sedikit mau ogah deh. Enggak deh. Gak enak. Ya kan. Tapi ibadah. Ya udah nggak apa-apa lah, segini juga cukup lah. Makanya kita lihat ya ada tempat-tempat misalnya, tempat futsal, kayak tempat basket atau gor apapun lah, itulah yang biasa kita ngumpul di situ. Musola dijadikan tempat yang ya udah, yang penting ada aja. Yang penting ada aja, nggak mikirin nyaman kayak ya, nyaman kayak ya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Berarti mustahil gitu ya kita ngerasa nggak nyaman tapi nggak pindah, kan pertanyakan Ustaz. Berarti betul ada banget, apa gitu? Iya betul banget. Makanya para sahabat tuh pada pindah. Dan mati-matian kalau urusan pindahnya, mati-matian banget. Nampaknya nggak akan cukup waktu membahas kisah hijrah para sahabat Ustaz ya. Tapi jadi sebuah faedah buat kita. Nah kembali menarik Ustaz. Dan apa sih Ustaz keutamaan hijrah dan juga kenapa harus yang kita lakukan Ustaz? Apakah cukup sekedar menyelamatkan agama kita, atau boleh nggak sih ada tujuan lain di luar itu, misalnya untuk mendapatkan keuntungan dunia? Kan selalu ada nih ya, selalu berkutat di antara dua itu Ustaz. Pengen hijrah karena nggak nyaman ibadah, tapi di sisi lain juga ada pengen dapat keuntungan lebih baik secara dunia Ustaz. Gini ya, kalau kita ngomongin hijrah itu ngomongin perkara agama, ya kan? Jadi kalau masalah perkara agama, yang kita ambil dari perkara agama itu tujuannya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh ridha Allah, kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita butuh banget itu. Ya, kalau urusan dunia rezeki, ya kasarnya ya, orang kafir juga dikasih rezeki. Orang kafir dikasih rezeki. Ya masa sih orang kafir dikasih rezeki, ente yang sujud ruku hijrah nggak dikasih rezeki? Itu mustahil banget, nggak mungkin itu terjadi. Makanya harus ingat satu ayat ya. Ini anak bacain ayatnya biar jadi nggak salah ya. Al-Baqarah 218. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, kata Allah. Justru orang-orang yang beriman dan mereka hijrah, kata Allah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh tuh di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hijrah nih. Ini hijrahnya para sahabat yang dipuji sama Allah. Mereka ninggalin kotanya Mekah waktu itu untuk apa? Rahmat Allah. Jadi
Anda juga beberapa kali permisalkan sebenarnya. Kalau orang hijrah untuk dunia, nanti kalau dunianya nggak dapat, cabut lagi, balik lagi, putar balik lagi dia. Balik lagi. Tapi kalau dia ngelihat di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah yang dikonsenkan sama dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saya berada. Kayak tadi, misal contoh orang tadinya kerjanya riba misalnya. Terus cabut dari riba, hijrah gitu kan. Kalau dia carinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalin tuh jabatan dia dengan gaji yang besar di riba, kemudian dia kerja dengan jabatan yang rendah dan gaji yang ya segitu aja. Tapi dia tahu di situ ada rahmat Allah, orang yang hijrahnya sungguh-sungguh nggak bakal neko-neko. Di mana ada rahmat Allah, saya di situ. Di mana ada rahmat Allah, saya di situ. Maka itu yang didapetin para sahabat. Saya di Mekah kaya, kata Suhaib Ar-Rumi kan gitu. Saya di Mekah kaya kata dia. Bukan nyaman apa di sana ya? Iya. Cuma saya mau ke Madinah. Karena apa? Ada rahmat Allah di situ. Itu sebenarnya yang mesti kita ambil dalam hijrah. Itu langkah pertama kita dalam hijrah. Kita mesti dapat rahmatnya Allah, bukan yang lain. Terus kita ngurusin yang lain, ikut yang lain. Gitu. Secara fitrah dunia pasti selalu dibisikan seperti itu. Betul Cuma banget. tadi pentingnya tadi ilmu Seth ya. Betul. Saat mulai keresahan, cari ilmunya sehingga nggak modal semangat Seth ya. Betul banget. Nah kembali menarik yang tadi Seth, tentang urusan dunia. Banyak ya sering teman-teman sampaikan, temen gue gak hijrah tetap dengan pekerjaan seperti itu tetap fine aja kok gitu kan. Secara dunia Oke ya kan oke aja gitu. Mulai yang tadi ya, orang kafir aja iya dapat aja. Dapat gitu ya, hijrah, iya. Tapi sejatinya bukan itu yang kita pinginkan. Betul banget. Ya seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin dia tahu lah bahwa ada next episode buat hidupnya dia setelah dia mati. Nanti mau buat apa tuh next episode? Ya Allah. Mau berhenti episode pertama aja yang jadi happy ending, kemudian yang nantinya justru susah, justru sedih dan lain sebagainya, apa yang kita mau terusin jadi happy ending semua? Itu kan pilihan kita, episode kehidupan kita. Makanya seorang muslim atau mukmin dalam berhijrah ya, dia mesti pikirin bahwa kita ada dar, kita ada rumah lagi, kita ada tempat lagi, kita ada perjalanan yang sangat jauh lagi untuk happy ending yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita hijrah tapi tadi tuh ya ngelihat orang ini orang enggak hijrah tapi kaya-kaya aja Zat, iya enggak? Kita udah hijrah enggak kaya-kaya. Nah itu tuh. Apakah semua yang hijrah mesti identik dengan diuji dulu masalah harta apa enggak sih Zat? Sebenarnya kaya juga ujian. Ini kan penglihatan kita aja. Betul. Lagi-lagi mindset kita kan. Coba ditanyain orang kaya deh. Hatinya tenang gak sih? Benar. Sekarang coba deh tanyain orang yang gajinya 80 juta sebulan sama orang yang gajinya 2 juta sebulan. Tidurnya nyenyak mana? Tidurnya nyenyak mana? Bisa tidur jam berapa? Nih yang 2 juta nih kalau ngomongin tidur seneng banget. Iya nih ngantuk jam 9 tidur aja. Santai. Ini 80 juta. Mau tidur jam 9 ada yang nelfon. Iya lu jangan tidur dulu dong. Ini belum masih meeting dulu masih ini dan sebagainya. Iya. Ya Allah. Karena ketenangan tuh bukan di situ sebenarnya. Kalau ketenangan dia yang kaya, ya Fir'aun paling bahagia tapi akhirnya gak bahagia juga. Qarun paling bahagia akhirnya gak bahagia juga. Justru orang-orang yang nonton Qarun waktu Qarun ditenggelamin dia bilang apa? Untung kita gak kayak Qarun. Padahal dulu udah pengen banget kayak Qarun dia. Tapi ternyata kekayaan tuh gak memberikan kebahagiaan seperti itu. Jadi itu yang kita pengen gitu. Pada saat kita ngeliat orang sukses dalam dunianya, ya gak usah terlalu lebay lah. Mereka gak terlalu bahagia kalau gak disampingin dengan iman ya. Mereka gak bakal terlalu bahagia. Itu tadi ya kuncinya. Hijrah mesti dilandasi dengan ilmu. Kalau enggak mindset kita mesti mindset dulu aja saat gitu-gitu menganggap aja. bahwa gini banget ya hijrah gitu kan. Mulai drastis penurunan harta, pemasukan. Betul. Kemudian dijauhi mungkin oleh keluarga. Ya mungkin next kita akan bahas tentang itu juga sunatullah sih sebenarnya. Sunatullah. Betul banget kan di surat surat Al-Ankabut ya. Atau surat Rum ya, surat Al-Ankabut ya. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun kata Allah. Apakah mereka mengira kata Allah kalau udah mengatakan saya beriman kepada Allah terus mereka enggak diuji kata Allah? Jadi kalau kita udah bilang udah saya mau hijrah, nih gue mau taubat udah. Terus ente harap abis taubat cerita ente kayak cerita para nabi dan rasul ditolong sama Allah dari kanan dan kiri, ya sabar, nabi dan rasul aja dapat ujian dari umatnya. Iya kan, bahkan itu ujian terberat kepada mereka. Iya kan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin kata Allah. Gara-gara ujian kelihatan kata Allah. Mana yang beneran, mana yang bohongan nih. Oke, hijrah-hijrahnya kadang orang kendor. Iya kan? Begitu dapat ujian dia kelihatan tuh mana yang sadaqu kata Allah. Jujur hijrahnya, mana yang enggak jujur hijrahnya. Ya Allah.
Gitu. Berkaitan erat dengan niat Ustaz ya. Yang niat hijrah itu Ustaz. Ya kan hijrahkan Allah dan Rasulnya. Dan itu menariknya loh. Bisa Rasul SAW tuh bilang innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Dan contoh pertamanya apa? Ya. Hijrah. Itu pelajaran besar banget. Betul. Iya gak? Contoh pertamanya hijrah. Rasul gak bilangin sholat, gak bilangin yang lain. Enggak. Faman kanat hijratuhu langsung. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena perempuan, karena dunia, ya itu yang dia dapetin. Dan itu yang dia dapetin. Kenapa perempuan dan dunia ya? Nah, kayaknya itu mungkin sebab terbanyak orang hijrah. Jadi sebenarnya Syekh Shalih Utsaimin juga bilang, dia bilang hijrah ini sebenarnya nggak dikenal sama Arab dulu. Arab tuh syadidul ilsaq bi ardihi kata dia. Apa ya? Nggak pengen keluar dari zonanya dia Arab tuh. Dulu tuh gitu, nggak mau keluar. Nggak mau tuh namanya pindah. Saya orang Mekah terus saya pindah tiba-tiba ke Taif, nggak ada itu cerita. Saya ada ya? Ada. Lebih gitu. Nyaman ya? Iya. Saya Mekah ya di Mekah. Saya di Madinah ya di Madinah. Nggak ada cerita saya pindah rumah, itu nggak ada. Ya, tapi makanya itu beratnya hijrah dulu tuh itu. Ente tinggalin tuh kampung. Udah nggak biasa mereka. Bahkan mereka bukan ninggalin kampungnya doang, ninggalin keluarganya, ninggalin yang lain-lain gitu. Mereka kultur kaum yang biasa keluar buat safar saja. Buat safar, tapi untuk tetap aja menetap. Faedah banget buat kita ya. Apalagi kultur orang Indonesia, mungkin kalau orang seberang doang saja, teman-teman di Sumatera yang biasa safar kan, buat kita yang di Jawa nih memang kampung tuh bener-bener dijaga banget, malas banget gitu buat keluar ya. Masya Allah. Betul banget. Baik Ustaz, terkait tadi nih hijrah kaitan dengan niat, kemudian juga dengan taubat Ustaz ya. Nah awal-awal proses hijrah nih, apa sih yang mesti kita lakuin awal? Saya mungkin udah ada garis besarnya ya, ilmu dan amal. Cuma untuk tahap-tahap awal sih apa yang mesti kita lakukan? Tipsnya mungkin ya, kita awal nih. Kita awal biasanya gara-gara, kalau sekarang ya, gara-gara lihat IG, lihat YouTube, ya, wah Ustadz ini asik nih dengerinnya nih. Mulai itu dia hati terketuk lah dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mulai melihat, dia mulai belajar dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia mulai mencari jalan, gimana jalan yang benar untuk hijrah. Sebenarnya jalan yang paling benar tadi secara umum, ilmu dan amal. Jadi begitu dia mengenal bahwa dia ingin mengenal hidayah, maka dia mesti berilmu dulu. Dia mesti belajar dulu. Dia mesti datang dulu ke kajian-kajian. Itu wajib banget. Jadi nggak boleh kita mencukupkan diri dari layar aja. Mau layar HP kayak, mau layar laptop kayak, mau layar TV kayak gitu. Jadi awal-awal ya gitu, dan paling penting salah satunya ya, dia rubah lingkungannya biar cepat hijrahnya. Baik, ilmu, kemudian berguru langsung, tidak menekan HP, dan merubah lingkungan. Betul banget. Menarik teman-teman. Semakin hangat pembicaraan kita, tapi kita akan bahas di sesi berikutnya insyaallah ta'ala. Tetap di stay tune, kita akan bahas setelah ini insyaallah ta'ala.